Oke, silakan yang mau bergabung di sini. Ketuk, mana yang diketuk? Oke, ya bagus. Puji Tuhan. Ya, kita pindah Facebooknya sekarang ya. Bapak coba lihat dulu situ masuk Facebooknya. Iya, Bu Yundra, Ibu Gusti Ayu Widiawati, Nasyo, Mbak Yuli, Pak Agus, Abang Fian, jempol masuk semuanya ya. Mas Teguh, Mbak Afi. Iya, puji Tuhan. Waktu saudara gabung sini, nanti teman-teman yang lain juga akan bergabung. Ya, Pak Petrus Sugiharta, selamat bergabung. Shalom, selamat malam. Oke, semuanya kayaknya sudah mulai pindah ke sini lagi. Sekarang kita akan mulai malam ini. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati perjumpaan kita malam hari ini. Selamat datang di meja doa. Saya Pendeta Putu Oke Nurdiari Yudihartini dengan senang hati melayani Bapak Ibu dan Saudara pada malam hari ini di meja doa ini. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama memuji Tuhan, dan kita akan diberkati melalui firman Tuhan juga malam hari ini. Oke, mari nyanyi satu pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, na 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 Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kalau kami masih ada saat ini, dengan segala yang Engkau berikan, anugerahkan kepada kami, semua karena kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan kami masih bisa berkumpul bersama-sama di meja doa ini, untuk kami menaikkan pujian kepadamu Tuhan, untuk kami berdoa bersama-sama, dan untuk kami diberkati, kami mendapat firman yang hidup, yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapilah kami semuanya. Kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Oke, kita hari ini sama-sama akan membahas satu firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 11 ayat 28. Ya, kalau saudara sudah hafal ayat ini, bisa disebutkan bersama-sama. Kalau saudara hari ini juga mau masukkan pokok-pokok doa, silakan. Di sini ada Pak Gunari yang masukkan pokok-pokok doa. Berdoa buat anak-anak Down syndrome, anak autis, ADHD, CIPY, dan telat berpikir. Nanti kita akan doakan anak-anak ini. Mereka juga adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Kita akan mendoakan. Dan ada berapa banyak pokok-pokok doa juga yang sudah masuk ke kami, ke meja doa ini. Oke, hari ini dari Matius pasal 11 ayat 28. Firman Tuhan ini adalah undangan dari Tuhan Yesus buat kita semua. Kita baca dari Matius 11 ayat 28, 29 dan 30. Begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan buat saudara semuanya. Marilah kepadaku, Tuhan Yesus bilang ini ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku, Tuhan Yesus itu, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini adalah ajakan. Kalau kita baca judul dari perikop ini, itu judulnya adalah ajakan juru selamat. Ini adalah ajakan atau undangan dari Tuhan Yesus sendiri. Kepada siapa? Kepada semua pendengarnya. Kepada siapa? Kepada semua pemirsanya. Sampai saat ini, kalau saya sebagai hamba Tuhan, bacain ayat firman Tuhan ini bukan kata-kata saya, tapi ini adalah kata-kata firman, kata-kata Tuhan Yesus yang mengundang kita semua manusia. Tuhan berkata, marilah kepadaku, kepada Tuhan Yesus, semua orang
Yang diundang itu dimasukkan di situ kategorinya. Siapa yang diundang sama Tuhan? Yang diundang sama Tuhan Yesus adalah orang yang letih lesu dan orang yang berbeban berat. Orang yang letih, orang yang lesu atau lelah, dan orang yang berbeban berat. Ini yang diundang oleh Tuhan Yesus untuk datang kepadanya. Dan janji Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus memberi undangan? Karena Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara, kita sering dapat undangan ya. Ada kalanya saudara dapat undangan wedding. Kan? Waktu saudara dapat undangan wedding, saudara tahu saudara akan menghadiri satu peristiwa yang bahagia. Dan saudara datang karena saudara mau menyatakan juga turut berbahagia kepada kedua mempelai. Undangan ulang tahun, wisuda dan sebagainya, semua adalah mendatangkan bahagia. Itu maksudnya kita yang menyampaikan rasa bahagia kepada orang lain. Tuh, kita dapat undangan, kita turut mendukung atau turut merayakan kebahagiaan orang yang mengundang itu. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus itu kasih undangan buat kita bukan supaya kita merayakan sesuatu, bukan supaya kita memberi sesuatu, bukan supaya kita datang dan kemudian menyenangkan hatinya. Sama seperti kalau kita datang ke ulang tahun kan kita bawa kado, kita ikut bersenang-senang di sana, kita menyenangkan yang ulang tahun. Tetapi ini undangan Tuhan Yesus ini berbeda banget. Tuhan Yesus mengundang kita semua, orang yang letih, orang yang lesu, orang yang berbeban berat. Karena apa? Karena Tuhan akan bagi-bagi satu paket yang luar biasa. Paket itu disebut paket kelegaan. Luar biasa nih. Ayo semua bilang paket kelegaan. 1, 2, 3. Paket kelegaan. Itu yang Tuhan sedang kasih sama kita. Paket kelegaan. Kalau saya tanya dari sini, siapa sih orang yang gak pernah punya rasa sesak di hati? Siapa orang yang gak pernah letih? Letih ini di sini bukan cuman bukan lelah ya, bukan capek gitu ya. Kalau capek karena kerja berat, kita bisa pergi ke pijat atau kita panggil go massage ke rumah, dan kemudian setelah dimasas kita setelah dipijat hilang capeknya, rileks, bisa tidur enak, bangun sudah sehat, sudah seger. Tapi ini lelahnya ini adalah karena pikiran kita terlalu banyak beban. Ya, terlalu banyak beban, terlalu banyak beban sehingga membuat kita akhirnya badan ini bener-bener pegel semua. Saudara pernah nggak rasa seperti itu? Nggak ada apa-apa sebetulnya, tapi badannya pegel semua, capek-capek, pusing, nggak karu-karuan, asam lambung naik, gasnya tinggi, tekanan darahnya tinggi juga. Kenapa bisa seperti itu? Itu bukan karena capek badan, tapi karena pikiran kita ini lagi letih. Akhirnya badan kita jadi lesu. Jiwa kita juga akhirnya jadi lesu. Kalau sudah gitu, kita malas berdoa. Kalau sudah gitu, kita malas ngapa-ngapain. Kalau sudah begitu, bawaannya bete mulu. Ya. Nah, hari ini Tuhan mengundang kepada kita, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada doa ini, minta doa dari Kadek Suwandi. Salam, saya mau dukungan doa supaya lebih dekat pada firman Tuhan. Karena saat ini hati saya sedang rasa pecah berkeping-keping karena sebelumnya ya saya butuh dukungan doa. Banyak sekali orang-orang yang butuh dukungan doa. Hari ini saudara di meja doa ini, waktu saudara datang, itu bukan kebetulan. Karena saudara sedang menerima undangan dari Tuhan untuk datang berkumpul bersama-sama di meja doa ini. Dan Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kelegaan kepada saudara.
Waktu saya nanti, waktu hamba-hamba Tuhan di sini, kami pendeta-pendeta mendoakan saudara, doa kami itu sederhana, doa kami itu biasa saja. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan yang mendengarkan doa saya, doa kami, dan Tuhan bekerja di hati saudara. Tuhan menolong saudara, Tuhan sembuhkan saudara, Tuhan angkat beban masalah saudara. Saudara gak punya pekerjaan, saudara di PHK, tapi Tuhan memberkati saudara dengan berkat-berkat yang lain. Itu adalah pertolongan Tuhan. Nah, kadangkala kita menjadi orang yang sudah menerima undangan Tuhan, tapi kita menjadi orang yang tanda kutip bodoh, tidak pinter. Kita masih mau memegang sendiri, kita masih memikul sendiri beban kita itu. Pernah dengar satu ilustrasi, seorang tukang kayu nebang kayu di hutan. Ketika dia sudah dapat kayu 2 pikul, dia jalan, kemudian dia letih, capek sekali, dia bawa pikulan itu dengan kayu-kayu bakar itu. Tiba-tiba lewatlah truk temannya yang akan pergi ke kota. Truk temannya ini bawa sayur dan bawa macam-macam bahan yang lain untuk dijual ke kota. Dan kemudian diajak temannya ini tadi yang tukang yang bawa kayu bakar ini. Ayo numpang, ayo ikut. Aku beri tumpangan kamu sampai ke kota. Dia ikut, naik dengan kayu bakarnya. Jalannya berbatu-batu, naik turun. Pas sampai di pasar, di kota, temennya ini lihat ke belakang ke bak truk itu. Apa yang terjadi? Ternyata tukang kayu ini pingsan di belakang. Kemudian dibangunin, kenapa kamu pingsan? Ya ampun, saudara tahu, dia pingsan karena dia masih pikul itu kayu. Dan dengan yang goyang-goyang jalannya ke sana kemari, naik turun. Akhirnya dia tidak kuat pikul beban itu, lama-lama dia pingsan di situ. Kadang-kadang kita juga sama seperti tukang kayu ini. Kita berdoa. Katanya beriman Tuhan akan mendengar doa. Tapi saudara belum menyerahkan semua beban itu kepada Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya jadi tetap letih lesu, gak dapat kelegaan. Tetap ruwet hidupnya, tetap merasa beban berat. Karena menyerahkan beban kepada Tuhan itu cuma di mulut saja, tapi hati saudara belum rela menyerahkannya. Contoh, saudara merasa tersakiti, gitu ya. Terus berdoa, Tuhan, aku sakit hati nih, serahin beban ini, kasih sama Tuhan gitu. Tapi saudara nggak yakin Tuhan akan sanggup melegakan saudara, masih dipikirin. Terus menerus. Jadi beban yang lebih berat. Masih aja dilihat, apa sih katanya orang itu tentang saya? Dia ngomongin apa sih? Masih kesana kemari nanya. Bebannya gak hilang, bebannya semakin berat. Saudara di PHK lagi gak punya duit. Ya banyak yang sedang mengalami seperti ini. Kalau kita mengeluh, kalau kita bercerita kepada orang-orang lain juga, sama orang lain juga merasa seperti itu. Kalau saudara syukur kalau dapat teman yang baik, teman curhat yang baik, bisa menolong. Kalau enggak, yang ada malahan nanti kita bebannya enggak hilang, malahan bebannya tambah berat lagi. Tuhan Yesus mengatakan, mari kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah itu kelegaan? Kelegaan itu yang pertama, waktu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan kita nangis sama Tuhan. Waktu kita menangis sama Tuhan, kita jadi plong. Saya baca satu artikel bahwa air mata kita itu menurunkan 60% tensi ketegangan kita. Wah, luar biasa kan? Jadi kenapa takut nangis? Ya gak usah sih nangis di depan orang, ya kan? Masuk sih ke kamar, waktu doa, saudara, nggak ada orang nangis. Waktu suami sudah tidur, walaupun kelihatannya pura-pura tidur, nangis aja. Asal jangan teriak-teriak keras-keras. Ganggu orang. Air mata aja keluar. Dalam doa pribadi saudara, saudara bisa berdoa. Keluarkan air mata, nangis. Waktu saudara begitu, firman Tuhan akan datang kepada saudara memberi penghiburan. Karena Tuhan mengatakan, Tuhan menampung air mata kita di kirbatnya.
ada yang namanya kirbat air mata. Kita di sini nggak punya itu ya. Orang Yahudi punya namanya kirbat air mata. Itu kayak botol kecil, sebesar telunjuk aja. Biasanya itu dikeluarkan kirbat itu waktu ada kedukaan. Kalau ada orang yang meninggal, dikasih kirbat air mata itu. Orang yang mau menangis, dia harus ambil itu botol air mata kirbat itu 2, ditaruh di sini. Waktu dia nangis, air matanya akan masuk ke botol itu. Gitu, ditampung di situ. Nah, Saudara, banyaknya botol yang terisi air mata atau kirbat air mata itu, berapa banyaknya, itu menunjukkan betapa orang itu disayang gitu. Semakin banyak kirbat air mata, semakin banyak botol air mata yang terisi, menunjukkan banyak orang merasa kehilangan karena orang yang meninggal ini disayang. Dari saudara pertama bisa menangis karena sedih sampai saat ini, kalau itu dibotolin dengan botol air mata tadi, dikirbat air mata, sudah berapa ratus botol yang bisa terisi penuh dengan air mata kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus menghitung semuanya itu? Tuhan melihat semuanya itu dan Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena apa? Pikul kuk yang kupasang. Kuk itu adalah beban yang dipasang oleh Tuhan. Belajarlah kepadaku, katanya Tuhan. Kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima beban itu yang luar biasa sampai dia mati di atas kayu salib. Dia gak salah apa-apa loh. Dia dijadikan korban. Dia dibully sampai akhirnya dia meninggal di atas kayu salib. Tetapi dia mengatakan, pikul kuk yang kupasang, belajar kepadaku. Tuhan Yesus pikul kuk, pikul beban, pikul salib. Sekarang belajar kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Dia tetap rendah hati walaupun dia dijahatin, walaupun dia dibully, walaupun banyak penderitaan yang dia alami. Karena apa? Kalau kita belajar kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini dia. Kita akan bisa menanggung semuanya sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan Filipi 4 ayat 13. Saya sampai lupa tadi sudah ngapalin. Kalau gitu saya harus baca. Halo, siapa yang mau jawab kuis hari ini? Filipi. Oh ya, saya sekarang ingat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita bisa kuat bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan Yesus ada dalam diri kita, kita bisa hebat. Yuk sekarang kita berdoa. Kalau saudara lagi gelisah, kalau saudara lagi sedang dalam penderitaan, kalau saudara sedang banyak beban, saudara sedang kecewa, atau dalam penyesalan, dalam pergumulan, apapun itu, sedang sakit, mungkin saudara perlu kelegaan, perlu kebebasan dari Tuhan. Ini saatnya kita berdoa, datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau datang kepadamu, aku memenuhi undanganmu Tuhan. Aku memenuhi panggilanmu ya Tuhan Yesus, berikan aku kelegaan. Kita nyanyikan pujian itu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu. Katakan lagi dengan imanmu, dengan pengharapan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Taruh tangan di dada saudara, Tuhan akan menjamah saudara malam ini. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat undangan-Mu ya Tuhan Yesus kepada kami. Engkau sendiri yang mengundang kami. Marilah kepadaku Engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini Tuhan, hamba berdoa buat pokok-pokok doa, buat semua orang yang sedang ikut dalam acara meja doa ini, buat kami yang punya masalah, buat kami yang punya beban, kami yang mau dilepaskan, mau mendapat kebebasan, kelegaan dari Tuhan. Kiranya Engkau menolong, menjamah, dan memberkati kami pada malam ini. Tuhan, aku berdoa buat pokok-pokok doa yang sudah masuk karena kesehatan terganggu. Ada yang sakit tumor, ada yang sakit kanker, ada yang kolesterol, darah tinggi, diabetes, sakit tiroid, asam lambung, ada anak-anak yang autis, Down syndrome, keterlambatan berpikir dan sebagainya. Mari Tuhan, kiranya Engkau menolong. Ada anak bayi yang belum, ada anak kecil yang belum bisa jalan dan belum bisa bicara. Kiranya Tuhan Kau menolong. Ada banyak yang sakit, yang lain-lain juga yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik itu yang sakit yang sudah ada maupun yang sakit karena virus COVID-19 ini. Sekarang Tuhan, aku berdoa kiranya Engkau menolong, menjamah semua yang sakit. Tuhan datang, jamah di tempat yang sakit dan menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit sudah diangkat, sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkuasa dan Dia sanggup menyembuhkan kita. Terimalah mujizat pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa hari ini kalau ada hati yang sedang letih lesu, ada yang sedang patah hati, ada yang sedang kecewa, ada yang sedang sakit hati, ada yang sedang marah dan sebagainya. Mari Tuhan, aku berdoa hari ini biarlah Tuhan angkat segala rasa yang tidak enak di hati, sakit hati ini Tuhan Kau angkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan angkat, berikan kelegaan. Karena sakit hati itu akan membuat kami sakit benar-benar di dalam tubuh fisik kami. Tuhan tolong, karena sakit hati itu di pikiran kami, menjadikan kami stres, bisa depresi. Tuhan tolong lindungi kami Tuhan. Kami mau mental kami sehat. Kami mau fisik tubuh kami sehat. Kami mau mental dan jiwa kami sehat. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kami bisa datang dan Engkau memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga aku berdoa buat yang minta pokok doa karena masalah ekonomi, masalah keuangan, lagi di PHK, lagi kesulitan masalah ekonomi, lagi kesulitan untuk bayar kos, lagi kesulitan untuk menjalani hidup ini karena tidak punya cukup dana. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sumber segala-galanya, Engkau sumber berkat. Tuhan Yesus, Engkau yang punya seisi alam semesta ini. Engkau sanggup memelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib. Mari Tuhan Kau memberkati yang membutuhkan pertolongan dalam bidang keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Tuhan. Bagaimanapun juga caranya, Tuhan sanggup dengan cara yang ajaib.
Tuhan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima semua itu. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa buat presiden kami, buat semua pejabat, para menteri, para gubernur. Kami berdoa secara khusus untuk Gubernur Bali. Kiranya Tuhan memberkati Pak Wayan Koster dengan semua jajarannya. Kiranya tetap mempertahankan Bali ini menjadi yang nomor 1 terbaik dalam bidang penanganan pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan tolong supaya tidak bertambah jumlah orang yang sakit dan orang yang sembuh bisa naik bahkan hingga 100% orang bisa sembuh. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan Engkau mendengar semua doa kami malam ini. Kalau kami mau beristirahat, Tuhan tolong kami dalam tidur kami, lindungi dan jagai kami. Besok pagi kami akan bangun kembali dengan tubuh yang sehat, karena Tuhan memberikan berkat secara berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mau menerima berkat Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah dan Tuhan memperluaskan daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menaungi dan melindungi engkau dari segala malapetaka sehingga sakit penyakit tidak menimpa engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa besok malam. God bless you.